Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang HP Redmi 9C yang mengalami matot dikarenakan gagal flash ya. Kemudian pengakuannya ini setelah dilakukan bypass micloud ya. Seperti biasa, malam ini kita akan melakukan service by remote. Jadi kita membutuhkan sebuah aplikasi TeamViewer. Aplikasi TeamViewer tersebut diinstal di PC usernya. Nanti setelah diinstal, kemudian aplikasi tersebut dibuka, maka akan ada ID dan password TeamViewer. Nah, ID dan password TeamViewer tersebut dikirimkan ke kita via WhatsApp ya. Kemudian di sini adalah ID dan passwordnya yang sudah dikirimkan. Nah, ini penampakan HP-nya yang dari sisi belakang atau dari backdoornya. Kemudian setelah kita kerjakan by online, di sini alhamdulillah sukses, hasilnya mantap ya. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke PC-nya untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan. Karena di sini adalah melakukan flashing, berarti kita membutuhkan sebuah firmware ya. Ini adalah firmware-nya yang sebelumnya sudah saya ekstrak ya. Kita klik 2 kali pada firmware-nya. Kemudian ada di folder image untuk firmware-nya. Ini chipsetnya MediaTek, jadi filenya berupa file scatter ya. Oke, kemudian kita back dulu. Kita back lagi, lalu di sini selain itu kita membutuhkan lib USB Win32-nya, lalu kita membutuhkan driver, lalu kita membutuhkan SP Flash Tool. Langkah pertama tentunya kita harus ekstrak dulu drivernya. Kemudian setelah ekstrak, sebentar, ini masih ada kurang satu lagi, yaitu file bypass out-nya. Kita copy paste di PC usernya. Kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses mengcopy file dari PC saya ke PC usernya. Ini adalah file untuk bypass out-nya ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik 2 kali pada drivernya. Di sini kita akan install driver terlebih dahulu. Nah, ketika kita install driver ini secara otomatis sudah terinstall driver MTK dan juga driver Qualcomm. Jadi 2-in-1 driver ini ya. Sebenarnya driver ini miliknya Oppo, tapi kompatibel untuk semua smartphone Android, baik yang berchipset MTK ataupun yang berchipset Qualcomm ya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses install driver. Klik install kalau ada notif seperti ini. Kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini masih loading atau masih proses menginstal driver New Qcom. Sudah selesai, lalu kita klik ini ya, huruf F itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuka atau menginstal lib USB Win32-nya. Di sini berfungsi untuk melakukan filter driver ya. Jadi tidak bisa tanpa dilakukan filter driver. Kemudian kita tunggu saja dulu, di sini masih proses install. Lalu kita klik finish. Nah, setelah terbuka seperti ini kita cek di sini. Ternyata ini pernah dilakukan filter driver, tapi bukan bukan MediaTek ya, tapi USB serial device ya, sama aja sih sepertinya. Cuman saya lebih cenderung ke MediaTek USB port karena USB serial device kadang error ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan filter driver. Jadi di sini saya akan masuk ke device manager terlebih dahulu. Kita ketikkan device manager di pencarian ya. Di pencarian kita ketikkan ulangi ya, kita ketikkan device manager. Di sana sudah ketemu, klik. Kemudian kita tunggu saja dulu. Kita geser ke bawah lalu ke kiri. Kemudian di sini saya akan memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencolokkan HP-nya dengan ditekan dan ditahan kedua tombol volume ya. Ini HP-nya matot gara-gara melakukan bypass micloud, itu pengakuan usernya ya. Oke, langkah selanjutnya kita tunggu. Di sini usernya mau mencolokkan HP-nya ya. Mohon sabar sejenak. Di sana sudah terbaca USB serial device. Di sini juga USB serial device. Kita ganti ya. Aduh, ini terlambat ya. Terlambat kita. Jadi kita harus memberikan instruksi lagi kepada yang punya HP untuk mengulang ya. Untuk mengulang. Artinya tekan tahan volume atas bawah, jangan dilepas. Kemudian dicolok ke PC-nya.
tanya lepasnya kapan. Nah, pokoknya sebelum ada instruksi untuk dilepas ya jangan dilepas gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menunggu usernya untuk mencolokkan HP-nya lagi ya. Sudah tercolok, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih update driver, lalu kita klik ini, kemudian klik next. Nah, kemudian kita ganti MediaTek USB port ya. Ini sudah sukses close. Kemudian ini masih kita mengganti driver ya dari USB serial device ke MediaTek USB port. Jadi kita perlu mengulang lagi karena di sini belum difilter. Ya, klik lalu install. Oh, terlambat ini ya. Karena ini terlambat, saya belum sempat untuk memfilter driver. Kita akan meminta kepada usernya untuk mengulang lagi ya. Untuk mengulang lagi, tanya apa dia? Cabut baterai dulu apa tidak? Oh, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi nggak usah, langsung aja tekan tahan volume atas bawah, colok ke PC ya, colok ke PC, klik lalu install ya. Di sini kita sudah berhasil melakukan filter driver MediaTek USB portnya ya. Kemudian perlu dicabut kabel USB-nya, HP-nya ditaruh dulu. Kita akan mempersiapkan SP Flash Tool-nya untuk melakukan flashing Redmi 9. Namun sebelumnya sebentar, di sini ada iklan karena kebetulan saya mengerjakan 2 HP. Di sini saya akan meminta untuk antri dulu ya di iklan. Oke, kembali ke masalah Redmi 9-nya. Langkah selanjutnya kita ekstrak SP Flash Tool-nya. Ini kita ekstrak, klik kanan, ekstrak here, kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses ekstrak SP Flash Tool-nya ya. Kemudian kita klik 2 kali pada SP Flash Tool-nya. Lalu kita pilih Flash Tool, klik 2 kali, kemudian masih loading, klik OK ya. Agak lemot ini PC-nya kayaknya ya. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita masukkan file DA-nya ya. Kita pilih file DA-nya yang ada di folder SP Flash Tool. Sebentar, loadingnya lama ini. Aduh, kita klik DA underscore Angelika, klik open, kemudian yang di sini kita klik, lalu kita pilih file scatter yang ada di folder firmware Angelika Global Image, kemudian di image kita klik 2 kali pada file scatternya ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini masih proses checksum ya. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak, ini prosesnya sebenarnya agak lama. Cuman pada bagian checksum ini laju video sudah saya percepat. Jadi kalau misalnya nanti agan-agan praktek sendiri, sebentar. Kalau misalnya agan nanti praktek sendiri kok lama ya, makanya saya kasih tahu. Karena ini file bisa di-download secara gratis di link deskripsi video di bawah. Untuk kasus Matot, disarankan pilih firmware upgrade ya di SP Flash Tool-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik 2 kali pada MTK-nya atau bypass out-nya. Di sini klik yes. Kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses loading membuka file bypass out-nya. Jadi untuk out-nya harus di bypass supaya kita bisa melakukan flashing tanpa out ya. Kemudian kita tunggu saja dulu, kok lama sekali membuka bypass out-nya di sini. Nah, klik bypass, kemudian kita tata dulu yang rapi, lalu kita tata sedemikian rupa supaya nantinya mudah dipahami ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencolokkan HP-nya ya. Jadi dicolok seperti tadi caranya, yaitu ditekan dan ditahan kedua tombol volume, jangan dilepas, kemudian colok ke PC-nya ya. Lepasnya tetap menunggu instruksi dari saya ya. Kemudian kita tunggu saja dulu, di sini masih menunggu usernya untuk mencolokkan HP-nya ke PC dengan ditekan dan ditahan kedua tombol volumenya. Kemudian kita tunggu saja dulu, kok lama ini belum dicolok-colok. Nah, udah dicolok di sana di bypass MTK-nya terbaca COM4 ya. Jadi kalau sudah seperti ini, volume atas bawah dilepas, HP-nya ditaruh, jangan senggol kabel USB-nya ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah terbaca, kita pilih option lagi, connection. Oh, ini sudah COM4 jadi nggak perlu diganti karena sudah sesuai. Kemudian kita klik firmware upgrade ya. Di sini firmware upgrade disarankan
ketika HP-nya sudah terlanjur matot. Klik download. Oke ya, kita tunggu saja dulu prosesnya. Nah, ketika kita memilih firmware upgrade, kalau seandainya ini benar kasus awalnya adalah terkunci akun Mi, secara otomatis kalau nanti HP-nya sukses dan nyala, dia akan hilang Mi Cloud-nya sekaligus FRP. Jadi auto clean Mi Cloud plus FRP ini ceritanya ya. Kalau kita memilih firmware upgrade. Berbeda kalau kita memilih download only. Cuman kalau udah matot disarankan kita pilih firmware upgrade ya. Siapa yang menyarankan? Ya saya. Oke, kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses melakukan flashing Redmi 9 Angelica ya. Produk name-nya. Kasus matot karena menurut pengakuan usernya habis dilakukan bypass Mi Cloud, malah justru HP-nya menjadi matot ya. Kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses flashing ya. Untuk flashingnya sebenarnya cukup lama, namun seperti biasa laju video pada bagian ini sengaja saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya. Kemudian di sini kita masih proses flashing user data, sebentar lagi selesai habis ini ya. Kemudian ini sudah selesai. Nah, untuk hasilnya sudah saya perlihatkan pada bagian video yang awal tadi. Hasilnya sukses dan sudah otomatis clean Mi Cloud FRP-nya. Oke, saya kira masalah handbrake pada HP Redmi 9C saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.